Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Melihat ini, wajah Tuan Istana Ketiga tiba-tiba berubah, dan baru kemudian dia menyadari bahwa Xiao Yan yang mempermainkannya lagi. Kemarahan muncul di hatinya, dan dia menyerang dengan telapak tangan, membuat penguasa hitam raksasa itu terbang di depannya. Kemudian dia menoleh dan melihat ke belakang, tanpa ragu, tubuhnya bergetar hebat, dan terbang kembali. Ledakan, penguasa hitam raksasa itu ditampar ribuan kaki jauhnya oleh telapak tangan kepala Istana Ketiga, dan akhirnya dihancurkan ke tanah, semburan kabut abu-abu menutupi segalanya. Di dasar lubang, di samping penggaris hitam, ruang menggeliat sebentar, dan sosok pria berbaju putih muncul. Itu adalah Xiao Yan yang dikejar oleh Master Istana Ketiga saat ini. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menarik penguasa Xuanzong keluar dari tanah. Melihat tanda tinju sedalam 3 inci pada penggaris, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut, dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Penguasa misterius ini diberikan kepadanya oleh Yao Lao, dan mengandung banyak emosi. Xiao Yan terhadap Yao Lao melihat Xuanzong Ru seperti ini sekarang, kemarahan Xiao Yan tidak bisa ditekan. Tapi untungnya, Xiao Yan tidak terpesona oleh kemarahan ini, dan sekarang Xuanzong Ru hampir tidak berguna. Meskipun ada api di hatinya, hal yang paling penting adalah bencana saat ini. Bagaimana mengatasi masalah saat ini adalah hal yang paling diperhatikan oleh Xiao Yan. Masalah Xuanzong Qi cepat atau lambat dapat diselesaikan, tetapi jika dia tidak pergi sekarang, maka benar-benar tidak ada peluang. Xiao Yan memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan kemudian dia memasukkan penguasa Xuanzong ke dalam ring, dan menghilang lagi dalam sekejap. Setelah beberapa tarikan napas, terdengar suara angin yang kencang, dan segera, sosok Master Aula Ketiga muncul di dasar lubang. Melihat tanda yang tersisa setelah penguasa raksasa ditarik keluar, wajah di bawah topeng Master Aula Ketiga gemetar karena marah, berteriak keras, dan kemudian memikirkan pengepungan Xiao Yan dan membunuhnya. Di belakangnya, sosok Seven Pates mengejarnya tanpa daya. Semua orang di kota terkejut ketika melihat 9 sosok yang menghilang dalam sekejap dan kemudian muncul tiba-tiba. Pembangkit tenaga listrik tak tertandingi semacam ini biasanya adalah seseorang yang bahkan tidak berani mereka pikirkan, tetapi hari ini, 9 dari mereka muncul di depan mereka sekaligus. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan mereka? Setelah 9 orang benar-benar menghilang dari pandangan semua orang di kota, semua orang mulai berdiskusi satu demi satu, dan kota, yang tadinya sangat sunyi, menjadi berisik lagi. Hei, Xiao Yan, beraninya kamu mempermainkan Tuan Istana ini satu demi satu. Tuan Istana ini pasti akan menjatuhkanmu hari ini, dan kemudian membiarkanmu merasakan rasa hidup dan mati. Pada saat ini, Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang menuju arah kota kuno yang liar. Dan ribuan kaki di belakang Xiao Yan, gumpalan kabut hitam yang tampak seperti manusia sedang mengejar dari dekat. Di belakang mereka, 7 sosok dengan warna yang sama juga mengejar ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, jarak antara keduanya juga menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tidak lama lagi Xiao Yan akan dicegat oleh penguasa Istana Ketiga. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan cemas, tapi dia tidak punya pilihan selain terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Melihat Xiao Yan mempercepat lagi, kepala Istana Ketiga mendengus dingin. Tapi kemudian dia berteriak lagi, tubuhnya bergetar, kecepatannya tiba-tiba meningkat ke level yang lebih tinggi, dia membuang 7 orang yang mengejarnya, dan mencegat Xiao Yan di depannya. Xiao Yan juga mengerutkan kening saat ini, merasa sangat cemas di hatinya, jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar dalam bahaya hari ini. Saat dia berpikir di dalam hatinya, sesosok hitam tiba-tiba muncul ratusan meter di depan Xiao Yan. Orang ini adalah penguasa 3 istana. Tuan Istana Ketiga berhenti, menatap Xiao Yan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya, berteriak keras, dan berkata, Xiao Yan, kemana kamu masih ingin pergi? Hari ini kamu telah berulang kali mempermainkan Tuan Istana, dan kamu harus kembali dengan Tuan Istana hari ini. Ketika masalahmu terselesaikan, Tuan Istana akan pasti menghancurkanmu sampai mati. Mendengar ini, sosok depan Xiao Yan juga perlahan berhenti di kehampaan, dan mata yang memandang Tuan Istana Ketiga sangat serius. Setelah beberapa napas, 7 orang lainnya juga mengejar dan mengepung Xiao Yan satu demi satu, meninggalkan Xiao Yan tanpa tempat untuk melarikan diri.
Kalian bertujuh, beri tuan istana ini pertarungan. Gunakan keterampilan bertarungmu yang paling kejam untuk mengalahkan Xiao Yan dengan keras. Aku ingin menemukan semangat juangnya yang kelelahan dan merawatnya dengan baik. Tuan istana ketiga memandang Xiao Yan, dan terus memberi perintah. Ketika dia menyebutkan kata, jaga, nadanya sangat serius, dan terlihat dari sini bahwa perilaku Xiao Yan hari ini sangat memalukan baginya. Ketujuh orang itu mendengar bahwa, meskipun setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda di dalam hati mereka, mereka tetap mengangkat tangan, dan segel yang rumit dikeluarkan oleh beberapa orang. Di antara mereka, simpul segel di tangan iblis api tua sangat berbeda. Begitu simpul segel di tangan iblis api tua dilepaskan, ruang di sekitarnya akan bergejolak, dan riak seperti gelombang air akan menyebar, membuatnya tampak sangat kuat. Adapun ini, Xiao Yan melihatnya di matanya, dan hatinya sangat bermartabat. Melihat ini, mata tuan istana ketiga bahkan lebih terpaku, dan dia memandang iblis api tua itu dengan sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakannya apapun. Saat ini, hantu tua Balrog tiba-tiba menjadi objek perhatian semua orang. Dan keterampilan bertarung yang tercetak di tangannya juga merupakan keterampilan bertarung tingkat manusia yang dia gunakan hari itu, Xuanming Soul Devouring Palm. Dengan langkah ini, meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat ekspresi wajah iblis api tua karena penutup topeng, Xiao Yan mengetahuinya dengan sangat baik tanpa berpikir terlalu banyak. Dengan kekuatan iblis api tua, pasti sangat sulit untuk melakukan keterampilan bertarung tingkat manusia ini. Begitu seseorang mengganggunya, akibat terburuknya mungkin cedera serius. Begitu dia memikirkannya, Xiao Yan bergerak menuju iblis api tua, dan kepala istana ketiga mendengus dingin saat melihat ini, dan terbang ke depan, mencegat Xiao Yan. Xiao Yan panik, merentangkan tangan kanannya, dan menyerang kepala istana ketiga dengan telapak tangan, pada saat yang sama berteriak keras di mulutnya. Telapak musim semi kuning. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengganti segel di tangan kirinya, sebelum telapak tangannya bertabrakan dengan kepala istana ketiga, Xiao Yan membuka mulutnya lagi. Astaga, Mou, ledakan, tembakan kemurkaan surga dari dunia bawah digunakan, jiwa Master Aula ketiga terguncang, dan kemudian dia sejenak linglung. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup untuk Xiao Yan. Dengan satu telapak tangan, kepala istana ketiga dikirim terbang mundur, dan dengan satu telapak tangan, Xiao Yan menggunakannya lagi pada hantu iblis api tua. Kemurkaan surga Huang Quan, telapak tangan Huang Quan, jari Huang Quan. Setelah menyelesaikan satu set keterampilan bertarung, Xiao Yan akhirnya muncul di depan hantu iblis api tua, dan pada saat ini, hantu iblis api tua akhirnya mencapai akhir dari keterampilan bertarung di tangannya. Xiao Yan menyerang dengan telapak tangan, dan ketika hantu tua Yan Mo hendak menyerang Xiao Yan dengan mata merah, dia memukul telapak tangannya. Ledakan, badai energi hitam menyapu, dan kepala istana ketiga dan yang lainnya semuanya dikirim ribuan kaki jauhnya oleh badai energi ini, dan akhirnya menabrak tanah, menciptakan lubang yang dalam dengan lebar ratusan kaki. Bahkan iblis api tua itu sendiri tidak bisa melarikan diri. Tapi yang aneh adalah Xiao Yan adalah satu-satunya di antara mereka yang terhempas oleh badai energi hitam menyapu langit, menutupi sebagian besar langit, membuat seluruh langit tiba-tiba redup. 8 sosok hitam semuanya terhempas di bawah badai energi ini, dan masing-masing dari mereka terluka parah. Tuan Aula ketiga memanjat dari reruntuhan, membuka mulutnya lebar-lebar, memuntahkan seteguk darah, wajahnya di bawah topeng berkedut, menghirup udara berdarah dalam-dalam, dan bergerak lagi, muncul di langit. Master Aula ketiga melihat sekeliling, dan tempat yang dilihatnya dipenuhi debu dan kabut. Tuan Aula ketiga menahan semburan rasa sakit dari dadanya, mengayunkan jubah lengan yang patah dengan keras, dan debu serta kabut yang menyebar tertiup angin. Debu dan kabut menghilang, dan 8 kawah besar terwujud, dan bayangan hitam berbentuk manusia masih samar-samar terlihat di 7 kawah besar. Master Aula ketiga tidak memperhatikan, tetapi melirik ke tempat lain, dan kemudian alis di bawah topeng itu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan Xiao Yan? Dia yang paling dekat dengan Balrog saat itu, dan Balrog itu terluka parah. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Mungkinkah Xiao Yan langsung terbunuh oleh pukulan itu? Kecurigaan tiba-tiba muncul di benak Master Aula ketiga, tetapi dia juga sedikit tidak berdaya, tidak melihat tubuh Xiao Yan atau mendeteksi aura Xiao Yan. Akibatnya, apakah Xiao Yan hidup atau mati?
Master Aula ketiga tidak begitu jelas di hatinya, dan, di dalam hatinya, dia sebenarnya sedikit khawatir. Xiao Yan meninggal, tetapi tidak ada mayat, yang menyulitkan ketiga penguasa istana untuk menghadapinya, dan saya khawatir mereka akan mengalami kesulitan ketika mereka kembali. Xiao Yan tidak mati, tetapi dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun nafas Xiao Yan, jadi, Xiao Yan tidak dapat melihat orang ketika dia masih hidup, dan dia tidak dapat melihat mayat ketika dia meninggal. Penguasa istana ketiga menjadi lebih khawatir. Ini semua kesalahan iblis api. Jika Xiao Yan tidak dapat menemukannya, penguasa istana pasti akan membunuhmu. Tuan Aula ketiga marah, dan menyalahkan iblis api tua itu. Tapi begitu kata-kata itu jatuh, corak di balik topeng itu tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk melihat ke belakang. Pada saat ini, sesosok pakaian putih perlahan muncul di angkasa, ribuan kaki di belakang Master Aula ketiga, itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, jubah Xiao Yan sedikit robek, kulitnya sedikit pucat, dan sudut mulutnya juga berlumuran darah. Tapi melihat secara keseluruhan, kondisi Xiao Yan jauh lebih baik daripada Master Istana ketiga dan lainnya. Melihat Xiao Yan baik-baik saja, ekspresi Master Aula ketiga berubah lagi, dan dia mengerutkan kening dengan sungguh-sungguh. Kemampuan Xiao Yan ini jelas melampaui pengetahuan mereka, yang membuatnya, Master Aula ketiga, merasa serius tentang Xiao Yan di dalam hatinya saat ini. Xiao Yan menunjukkan sosoknya, pertama-tama menyeka noda darah di sudut mulutnya, dan kemudian menoleh untuk melihat Tuan Istana ketiga. Melihat penampilan tertekan dari Master Aula ketiga, Xiao Yan menyeringai, tapi dia tidak khawatir sedikitpun. Hanya berdiri di kehampaan seperti itu, dengan sudut mulutnya melengkung membentuk busur, kepala istana ketiga yang menonton penuh amarah di hatinya. Wajah di bawah topeng Master Aula ketiga berkedut hebat, jika bukan karena topengnya, orang akan mengira orang ini mengidap penyakit tertentu. Di bawah godaan Xiao Yan, Master Aula ketiga benar-benar marah, dan dengan gerakan tubuhnya, dia meninju Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tidak tergerak sedikit pun, yang membuat kemarahan di hati Tuan Istana ketiga sedikit lebih kuat, dan kekuatan tinjunya bahkan lebih kejam. Ledakan, dengan angin kencang yang bisa mengobrak-abrik ruang, tinju raksasa mendarat di tubuh Xiao Yan dengan kejam. Tapi Tuan Istana ketiga tidak punya waktu untuk bahagia, saat berikutnya, ekspresi wajahnya menjadi bersemangat lagi. Melalui topeng, terlihat bahwa mata Master Aula ketiga saat ini penuh dengan ekspresi yang tak terbayangkan, dan ekspresi wajah di balik topeng juga digantikan oleh keterkejutan. Setelah tertegun di udara untuk waktu yang lama, kepala istana ketiga akhirnya sadar, dan berkata dengan suara serius. Gambar yang tersisa, bagaimana mungkin, dengan kekuatan Xiao Yan, bagaimana mungkin memiliki kecepatan lebih cepat dariku. Pada saat berikutnya, mata Master Aula ketiga beralih ke tempat lain, di mana, disertai dengan suara siulan embusan angin, sosok Xiao Yan muncul lagi. Dan ketika sosok Xiao Yan muncul, Master Aula ketiga akhirnya bereaksi, dan berkata dengan suara tanpa suara. Tidak heran kamu bisa menghindari pukulanku dengan begitu mudah sekarang, itu saja, ternyata kamu mendapatkan Heaven's End Step, tidak heran kamu bisa dengan mudah melampauiku dalam kecepatan dengan tingkat kekuatan ini. Ketika Xiao Yan mendengar ini, senyum yang seharusnya muncul di wajahnya tidak pernah muncul, sebaliknya dia mengerutkan kening, dan mata yang memandang Master Istana ketiga juga digantikan oleh niat membunuh. Xiao Yan sudah sangat jelas tentang masalah Tian Juebu, dan keluarga Liu juga memberikan ribuan instruksi kepada Xiao Yan, jangan pernah memberitahu orang lain tentang masalah Tian Juebu. Tapi sekarang, saya baru saja berhasil mengolah alam besar pertama hari itu, Xiao Cheng dari alam yang bergerak angin. Tanpa diduga, dia dikenali oleh ketiga kepala istana ini begitu saja, berdasarkan ini saja, ketiga kepala istana ini sama sekali tidak mungkin dipertahankan oleh Xiao Yan. Itu benar, keadaan angin Xiao Yan yang tak terbendung hari ini, tepat ketika badai dahsyat baru saja melanda, melangkah ke keadaan kecil sukses. Meskipun Xiao Yan sekali lagi memblokir gerakan Xuanming Soul Devouring Palm oleh hantu tua Yanmo barusan, energi yang meletus darinya sudah cukup untuk membuat Xiao Yan terluka parah dan sekarat. Tapi itu adalah kebetulan yang baru saja, di bawah situasi berbahaya seperti itu, Xiao Yan menerobos alam Tian Juebu yang bergerak angin, ke titik Xiao Cheng. Dan Xiao Yan juga memanfaatkan kesempatan besar ini untuk menghindari pukulan fatal ini.
Meskipun dia tidak mengelak sepenuhnya karena terobosan yang tiba-tiba, Xiao Yan jauh lebih baik daripada luka serius yang diderita oleh orang-orang seperti Yan Mo Lao Gui dan lainnya. Xiao Yan memandang Tuan Istana Ketiga, dengan niat membunuh muncul di dalam hatinya, dan Tuan Istana Ketiga tampaknya telah merasakan bahaya yang akan segera terjadi, dan warna kulit yang bermartabat di wajahnya di bawah topeng semakin dalam. Dendam di tubuhnya beredar ke seluruh tubuhnya, siap menghadapi serangan Xiao Yan kapan saja. Xiao Yan tidak memperhatikan tindakan Master Aula Ketiga, tetapi tenang, menghirup udara dingin dalam-dalam. Udara membawa bau darah yang tersisa di mulutnya, melewati tenggorokannya, meninggalkan potongan-potongan amis, rasa manis. Energi pertempuran dalam tubuh bersirkulasi perlahan, dan antara langit dan bumi, aliran energi mengalir bersama, membentuk pusaran energi yang sangat besar di sekitar tubuh Xiao Yan. Master Aula Ketiga mengerutkan kening, apa yang ingin dilakukan orang ini? Dia berani berlatih saat ini, apakah itu karena dia tidak takut mati? Pada saat ini, biasanya berbicara, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang, tetapi kepala istana ketiga menghadapi Xiao Yan saat ini, jadi beraninya dia ceroboh lagi di dalam hatinya. Oleh karena itu, meskipun dia melihat Xiao Yan berkultivasi, Master Istana Ketiga sama sekali tidak berani bertindak gegabah. Benar saja, latihan di tubuh Xiao Yan hanya berlangsung beberapa tarikan napas, lalu berhenti. Merasakan energi langit dan bumi yang sedikit berbintik-bintik di sekitar tubuhnya, Xiao Yan mengangkat tangannya, melihat lurus ke depan, dan mulai mengubah tangannya, satu persatu, di bawah pergantian tangan Xiao Yan mengetik satu persatu, disertai dengan simpul segel di tangan Xiao Yan, lingkaran riak energi seperti gelombang air menyebar di sekitar tangan Xiao Yan, yang sungguh indah. Tetapi ketika lingkaran riak indah seperti bunga gelap menyebar, mata Tuan Aula Ketiga tiba-tiba menyusut menjadi seukuran ujung jarum, dan corak di balik topeng tiba-tiba berubah lagi, dan seluruh orang langsung menjadi ketakutan. Wajah Xiao Yan menjadi sedikit pucat saat ini, tetapi gerakan di tangannya tidak berhenti sama sekali, dan bahkan semakin cepat. Sambil mencubit formula segel di tangannya, Xiao Yan mencemooh Master Istana Ketiga dan berkata, "Karena Yang Mulia sangat akrab dengan kemampuanmu, maka kamu harus sangat jelas tentang langkah ini saat ini." Mendengar kata-kata itu, kepala Aula Ketiga menelan dengan susah payah ludah yang tersangkut di tenggorokannya. Tidak diketahui apakah itu karena ketakutan atau alasan lain. Setelah jeda yang lama, Master Aula Ketiga berkata dengan suara gemetar dan kering. Ini aksi keduamu yang paling terkenal, Buddha, reinkarnasi murka Buddha." Mendengar ini, Xiao Yan tahu bahwa tujuannya telah tercapai, jadi dia mengangkat sudut mulutnya lagi, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat di bawah tekanan ini. Dengan mencibir, dia mengalihkan perhatiannya ke keterampilan bertarung di tangannya lagi. Tuan Aula Ketiga, bagaimanapun, terpana oleh kata-kata Xiao Yan, menatap segel di tangan Xiao Yan dengan mata kosong, dan terus bergumam dengan suara rendah. Bagaimana mungkin, berita mengatakan bahwa Xiao Yan hanya menguasai keterampilan bertarung peringkat surga, tapi bagaimana mungkin? Tak heran jika Lord Husan begitu ketakutan, skill bertarung level manusia sudah menjadi skill yang bagus di daratan, begitu dahsyat hingga bisa menghancurkan gunung dan sungai. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik di level 7 Star Half Emperor, dia masih tidak bisa menahan pemboman keterampilan bertarung level manusia. Lihat saja keterampilan bertarung tingkat manusia yang gagal dilepaskan oleh iblis api tua, kekuatannya adalah untuk memuntahkan seteguk darah balik dari seseorang dengan kekuatan penguasa Istana Ketiga. Dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya keterampilan bertarung tingkat manusia. Saat segel-segel Xiao Yan menjadi lebih cepat dan lebih cepat, lapisan api yang indah menyembur keluar dari permukaan tubuh Xiao Yan, membungkus Xiao Yan menjadi pria yang terbakar. Disertai dengan riak energi, api aneh menyebar dalam lingkaran, benar-benar menutupi Xiao Yan dalam jarak 100 kaki di sekelilingnya. Api aneh menyebar, dan akhirnya membombardir Master Aula Ketiga. Suhu tinggi yang tiba-tiba membuat ekspresi semula kusam di bawah topeng Tuan Istana Ketiga langsung kembali ke kejelasan. Tubuh yang awalnya gemetar tiba-tiba bergetar, ekspresi matanya terkejut, dan ekspresi wajahnya di balik topeng langsung menegang. Mengambil beberapa langkah ke belakang di udara, Master Aula Ketiga terengah-engah dan bereaksi, dan menatap Xiao Yan, yang masih berpindah tangan dan tubuhnya dikelilingi oleh api.
Melihat bahwa fluktuasi energi di sekitar tubuh Xiaoyan menjadi semakin intens, Master Aula ketiga tiba-tiba terkejut, dan baru saat itulah dia bangun sepenuhnya. Ternyata kata-kata Xiaoyan sebelumnya hanya untuk mengalihkan perhatiannya, sehingga ia dapat mengambil kesempatan untuk melemparkan roda murka Buddha dan membombardirnya kembali. Pada saat ini, Master Aula ketiga sudah mengerti di dalam hatinya, Xiaoyan tahu bahwa meskipun reinkarnasi kemarahan Buddha adalah keterampilan bertarung tingkat manusia, bagaimanapun juga, kekuatannya sendiri terbatas, dan tidak mungkin untuk membunuh Aula ketiga, menguasai secara langsung. Itu sebabnya saya mengambil langkah seperti itu, berharap untuk mengalihkan pikiran Master Aula ketiga, dan dengan paksa membunuhnya ketika dia tidak siap. Bahkan jika dia akan terluka parah saat itu, dia masih bisa menyimpan rahasianya. Memikirkan hal ini, mata Master Aula ketiga langsung dipenuhi amarah yang mengamuk. Tetapi di dalam amarah itu, ada juga ketakutan yang tak ada habisnya. Kekuatan Xiaoyan melampaui pemahaman mereka tentang itu. Akibatnya, misi kali ini jauh lebih sulit dari sebelumnya. Hidup dan mati mungkin hanya garis tipis. Master Aula ketiga melihat gelombang api yang indah di sekitar Xiaoyan, dan kemudian memikirkan tentang permainan Xiaoyan dengannya sebelumnya, dan hatinya dipenuhi amarah lagi. Melirik ke 7 titik hitam di lubang besar di bawah, penguasa Aula ketiga mendengus dingin, dan matanya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Mengangkat tangannya, dia dengan cepat mengetuk segel aneh satu persatu di ujung jarinya. Selama pergantian segel, lingkaran energi gelap beriak seperti tinta menyebar dari ujung jari kepala istana ketiga. Kabut hitam di sekitar Master Aula ketiga bergerak sebentar, dipisahkan menjadi 6 kelompok, dan menyelimuti 6 bayangan di bawah. Di antaranya, tidak ada hantu tua Balrog. 6 kelompok kabut hitam dengan ekor panjang, jatuh dengan cepat seperti meteorit yang jatuh dari langit, dan kemudian membungkus 6 tubuh yang terluka parah. Pada saat yang sama, Tuan dari Aula ketiga juga berteriak keras, mengatakan, "Ribuan hantu melahap hantu, melahap." Diiringi oleh teriakan Master Aula ketiga, terdengar suara mengunyah langsung dari 6 kabut hitam di bawah, yang terdengar sangat tajam. Di antara mereka juga terdengar semburan teriakan serak yang membuat orang merasa semakin berdarah dan kejam. Setelah sekian lama, jeritan itu berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan suara berderak seperti mengunyah tulang, yang terdengar sangat keras. Tidak ada reaksi di lubang di bawah, tetapi ketika saya menoleh untuk melihat Master Aula ketiga, saya menemukan bahwa Master Aula ketiga saat ini juga telah banyak berubah dari sebelumnya. Pada saat ini, Master Aula ketiga, kabut hitam yang menempel di sekujur tubuhnya sangat tebal, dan sepertinya memberi orang perasaan hampa. Seluruh tubuh tertutup kabut hitam tebal, dan aura Master Aula ketiga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya luka tubuhnya pulih, tetapi kekuatannya telah berkembang pesat. Dan di dadanya, armor hitam menutupi seluruh tubuhnya. Penampilan baju Zira itu persis sama dengan monster di topengnya, dan pada saat ini, monster di baju Zira itu bahkan lebih hidup. Mulut binatang itu terbuka lebar, dengan 2 taring hitam mengarah lurus. Di mulutnya, masih ada gelombang cahaya energi yang mengalir, yang tampak seperti darah segar. Terlebih lagi, mata monster itu juga memancarkan sedikit cahaya. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya ia memiliki jiwa, yang bahkan lebih menakutkan. Melihat Xiaoyan lagi, pada saat ini, simpul segel di tangan Xiaoyan juga berubah semakin cepat. Jelas, Xiaoyan juga memperhatikan kehebatan Tuan Istana ketiga, dan dia menjadi sedikit cemas di hatinya. Setelah sekian lama, Xiaoyan akhirnya mencapai akhir, dan Tuan Istana ketiga telah menyiapkan segalanya, menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, dan hanya menunggu pukulan telak Xiaoyan tiba. Penguasa Istana ketiga tahu dengan jelas bahwa dia tidak bisa bersembunyi, dan tidak mungkin dia bersembunyi, jadi lebih baik datang langsung. Akhirnya, wajah Xiaoyan menjadi pucat, tubuhnya berhenti goyah, dan gerakan tangannya berhenti perlahan. Pada saat ini, di tengah telapak tangannya, lingkaran api yang indah memancarkan cahaya terang, dan di tengah lingkaran, sebuah titik cahaya hitam pekat seukuran ibu jari muncul dengan tenang. Segera, Xiaoyan mengangkat tangannya sekuat yang dia bisa, menghadap Tuan Istana ketiga. Dia berjuang untuk mengucapkan kalimat. Keterampilan bertarung tingkat manusia, reinkarnasi dari murka Buddha. Wajah Xiaoyan pucat, tubuhnya yang berdiri di atas kehampaan sedikit bergoyang, tetapi dia masih berhasil mengarahkan cincin api di tangannya ke Master Aula ketiga, dan kemudian dengan pikiran, dia mendorong telapak tangannya ke depan dengan penuh semangat. Setelah lingkaran api diarahkan ke Master Aula ketiga,
titik gelap cahaya di tengah lingkaran api sedikit bersinar. Segera, terdengar ledakan, dan seberkas cahaya hitam setebal 100 kaki melesat menuju Master Aula ketiga. Ketika Master Aula ketiga melihat berkas cahaya hitam, wajahnya langsung menjadi serius, dan lengannya yang ditutupi baju besi dengan cepat diangkat, disilangkan di depannya. Pada saat yang sama, semua energi pertempuran dalam tubuh melonjak dengan hebat, berubah menjadi deretan perisai energi hitam legam sepanjang ratusan kaki di depan Master Aula ketiga. Di antara mereka, kekuatan pertahanan dari setiap perisai energi cukup untuk memblokir serangan penuh dari setengah Kaisar Bintang 3. Namun, ada ratusan perisai energi seperti itu di sini, sehingga dapat dilihat bahwa untuk memblokir pukulan Xiao Yan, kepala istana ketiga telah menghabiskan kartu truf penyelamat nyawa terkuatnya. Ledakan, suara keras dan menusuk telinga menyebar ke seluruh langit, menyebabkan seluruh langit bergetar, dan beberapa retakan muncul di angkasa. Badai energi yang dahsyat menyapu seluruh dunia. Di tanah, lubang yang sudah besar itu terkoyak lagi oleh energi yang tak tertandingi ini, membentuk jurang selebar ratusan kaki ngarai. Di atas langit, masih ada beberapa awan yang tersisa di langit, tetapi juga menghilang seketika setelah dihujani badai dahsyat ini. Tidak sampai ujung langit yang jauh, busur melingkar yang dikelilingi awan bisa terlihat. Perisai energi hitam legam baru saja terbentuk, dan reinkarnasi kemarahan Buddha Xiao Yan baru saja tiba. Segera setelah keduanya bersentuhan, perisai energi hitam pekat dihancurkan oleh reinkarnasi murka Buddha Xiao Yan. Dia bergegas sampai jaraknya 10 kaki dari Master Aula ketiga, dan kemudian kecepatan maju secara bertahap melambat. Perisai energi hitam pekat memancarkan kabut energi hitam legam, menghalangi kemajuan berkas cahaya hitam. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu matanya menyipit, dan saat pikirannya berubah, berkas cahaya hitam legam menjadi lebih tebal lagi. Xiao Yan mengangkat tangan kirinya ke atas dan memegang pergelangan tangan kanannya, lalu dia mengatupkan giginya, alisnya terkatup rapat, dan dia mendorong cincin api ke depan dengan kedua tangan. Ledakan, di bawah dorongan kuat Xiao Yan, akhirnya, sinar energi hitam pekat menembus beberapa perisai energi, dan melesat ke depan dalam jarak beberapa kaki. Perisai energi hitam pekat yang sama, setelah meledak, entah bagaimana diserap oleh sinar energi hitam pekat, dan menyatu menjadi sinar energi, membuat sinar energi bersinar lagi dalam kegelapan, kejam. Sedangkan untuk Master Aula ketiga, di bawah dorongan kuat Xiao Yan, dia melangkah mundur dari kehampaan dan mundur 100 kaki, lalu perlahan menstabilkan sosoknya. Master Aula ketiga melihat bahwa perisai energinya meledak satu persatu, matanya penuh kesungguhan. Selain itu, dalam pancaran cahaya hitam, Master Aula ketiga juga merasakan sedikit kehancuran. Master Aula ketiga dapat dengan jelas merasakan pada saat ini bahwa perisai energi yang melindunginya ini sedang dihancurkan oleh sinar energi hitam pekat sedikit demi sedikit. Agaknya tidak akan lama lagi perisai energi yang akhirnya dipadatkan dengan melahap 6 orang ini akan dihancurkan satu persatu oleh Xiao Yan seperti ini. Master Aula ketiga melirik perisai energi yang masih berjuang untuk mendukung, dan kemudian pada baju besi hitam di tubuhnya, wajahnya serius. Setelah beberapa lama, Master Aula ketiga tampaknya telah membuat tekad yang kuat, matanya tiba-tiba membeku, dan simpul di tangannya berubah lagi. Dan perisai energi yang berjuang untuk mendukung juga hancur setelah ledakan, berubah menjadi bintik hitam cahaya di seluruh langit, dan kemudian kembali ke tubuh penguasa istana ketiga. Ledakan, energi hitam kembali ke tubuhnya, dan aura Master Aula ketiga langsung menjadi kuat dan kuat. Melihat pancaran energi hitam pekat yang akan membombardir tubuhnya, formula segel di tangan Master Aula ketiga berubah dengan cepat, dan kemudian pada saat pancaran cahaya hitam datang, dia berteriak keras, dan berkata, "Telapak bayangan." Dengan teriakan keras, pada saat yang sama, telapak kanan Master Aula ketiga juga menyerang dengan keras, menghadap sinar energi hitam legam. Keheningan, kesunyian yang mematikan. Saat telapak Master Aula ketiga menyentuh berkas cahaya hitam, seluruh dunia menjadi sunyi dalam sekejap. Adapun ini, Xiao Yan tidak terkejut di hati ketiga tuan itu. Semua amukan material berasal dari keheningan, dan sekarang, antara telapak tangan yang tampak sunyi dan seberkas cahaya hitam, sebenarnya, perjuangan hidup dan mati sedang terjadi. Isi kompetisi adalah pasokan energi kedua belah pihak. Namun untuk poin ini, Xiao Yan tidak perlu khawatir, reinkarnasi murka Buddha telah digunakan,
dan energi di dalamnya harus cukup. Yang perlu dipertandingkan sebenarnya adalah ketahanan Xiao Yan dan ketiga penguasa istana. Keadaan ini tidak bertahan lama, dan tidak akan bertahan lama mengenai kekuatan keterampilan bertarung. Pemenang dari pertempuran sunyi ini hanya Xiao Yan. Ledakan, suara keras yang menghancurkan langit meletus, dan riak energi keras menyapu seluruh dunia. Xiao Yan dan tiga penguasa istana juga terpesona oleh badai energi yang mengerikan ini. Ledakan, ada ledakan lain, tubuh Xiao Yan terbanting ke tanah, dan ketika jatuh, energi yang dibawanya juga menghancurkan segala sesuatu dalam radius 100 kaki ke tanah. Puff, Xiao Yan memuntahkan seteguk darah balik, dan wajahnya yang awalnya pucat menjadi jauh lebih cerah, tapi saat ini kondisi Xiao Yan tidak bisa lebih buruk lagi. Beberapa otot dan tulang di sekujur tubuhnya patah, dan dia sendiri juga terluka parah karena badai energi. Xiao Yan saat ini bisa dikatakan sangat lemah. Melihat Master Aula ketiga lagi, saat ini, pakaian Master Aula ketiga benar-benar robek, dan ada noda darah di dadanya, tetapi kondisinya jelas lebih baik daripada Xiao Yan. Bahkan sekarang, sebagian dari armor hitam dari Master Aula ketiga masih utuh, yang menunjukkan betapa menakjubkannya kekuatan pertahanan dari armor ini. Tuan Aula ketiga berdiri dengan susah payah, melebarkan telapak tangannya, dan botol batu giok muncul di telapak tangannya. Setelah meminum obat mujarab, kepala istana ketiga mengabaikan lukanya dan berjalan menuju Xiao Yan dengan susah payah. Ketika Master Aula ketiga berjalan puluhan kaki di depan Xiao Yan, tubuh Master Aula ketiga tiba-tiba melunak, dan dia hanya duduk di tanah dan mengabaikan Xiao Yan. Setelah terengah-engah, Master Aula ketiga menarik kaki dan kakinya dengan susah payah, duduk bersila di tanah, dan mulai menyempurnakan kekuatan obat ramuan di tubuhnya. Xiao Yan berbaring di reruntuhan, mengangkat kepalanya dengan susah payah, menggertakkan giginya, dan memicingkan mata ke tuan istana ketiga yang hanya berjarak 10 kaki darinya. Segera, dia memejamkan mata lagi, tubuhnya melembut, dan dia berbaring, terengah-engah, berusaha yang terbaik untuk membuat tubuhnya lebih nyaman. Xiao Yan melihat ke dalam, dan kemudian tidak bisa menahan cemberut. Pada saat ini, meridian di tubuh Xiao Yan rusak sangat parah sehingga pada dasarnya rusak sedikit demi sedikit, dan energi tempur di tubuhnya juga menghilang sama sekali. Pusat siklon, ruang yang sangat besar, tampak sangat kosong saat ini. Menekan semburan rasa sakit hebat yang datang dari tubuhnya, dengan pikiran di dalam hatinya, sebuah pil seukuran lengkeng muncul di telapak tangan Xiao Yan yang berlumuran darah. Pil pemulihan tingkat 9 memiliki efek penyembuhan yang sangat baik pada luka dalam, dan khasiat obatnya juga sangat ringan. Ini adalah ramuan yang sangat baik untuk mengobati luka dalam. Dengan paksa memutar tubuhnya, menelan ramuan itu bersama dengan darah yang keluar dari mulutnya, Xiao Yan terengah-engah beberapa kali lagi, menyipitkan matanya sedikit dan mulai memperbaiki. Beberapa jam kemudian, tubuh kepala istana ketiga yang sedang duduk bersila di tanah perlahan berdiri, matanya penuh kebencian dan dia menatap Xiao Yan yang masih terbaring di reruntuhan dengan mata sedikit tertutup. Berjalan di depan Xiao Yan, Master Istana ketiga menghirup udara dengan sedikit bau darah. Segera, tangan kanannya perlahan terangkat. Dalam keadaan terluka parah ini, gerakan Master Aula ketiga tampak sangat berat, tapi dia masih membengkokkan tangan kanannya menjadi cakar, mengarah ke dada Xiao Yan, dan menusuk ke bawah dengan satu cakar. Merasakan aura berbahaya yang semakin dekat dengannya, mata Xiao Yan yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Segera, otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia menendang dada Tuan Istana ketiga dengan keras. Puff! Tuan Istana ketiga ditendang langsung oleh tendangan Xiao Yan, dan ditendang langsung ke tanah. Dia juga memuntahkan seteguk darah balik, lalu jatuh ke tanah, terengah-engah, tidak bisa bergerak. Tapi Xiao Yan tampak penuh kekuatan di dadanya, tubuhnya tiba-tiba tegak, dan dia berbalik dari tanah. Namun dari mata redup Xiao Yan, terlihat bahwa Xiao Yan saat ini tidak seganas yang terlihat di permukaan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat, otot-otot di sekujur tubuhnya menegang, tenggorokannya bergulung, dia menelan Nixue seteguk, dan menggigit ujung lidahnya dengan keras, menggigit ujung lidahnya berkeping-keping. Celah di ujung lidah menyentuh saraf seluruh tubuh, dan mata Xiao Yan juga sedikit berbinar. Terlepas dari tiga tuan istana yang terbaring di tanah, Xiao Yan bergerak dan berlari keluar dari reruntuhan besar dengan sedikit malu. Segera, dia menginjak kehampaan dengan keras, tubuhnya bergetar, dan dia bergegas menuju kejauhan, meninggalkan tetesan darah merah cerah di mana dia lewat. Ledakan, di antara hutan pegunungan,
sesosok pakaian compang camping dan berlumuran darah turun dari langit dan menabrak tanah. Setelah berguling beberapa kali berturut-turut, dia berhenti bergerak. Jika bukan karena nafas di hidungnya, siapapun yang melihatnya akan mengira dia sudah mati. Setelah sekian lama, dengan semburan batuk, Xiao Yan perlahan bangun, melihat sekeliling, memeriksa segala sesuatu di sekitarnya. Hehe, bocah tidak buruk, meskipun dia terluka parah, tapi bisa mengalahkan bajingan itu seperti ini hampir tidak bisa dianggap sebagai kentunganmu. Tiba-tiba, sebuah suara lama datang dari lubuk hati Xiao Yan, yang hampir mengejutkan Xiao Yan, dan otot-otot yang kendur di sekujur tubuhnya menegang lagi. Setelah mendengar siapa itu, Xiao Yan akhirnya merasa lega. Begitu tubuhnya yang tegang mengendur, Xiao Yan langsung merasa otot-otot di sekujur tubuhnya sangat pegal. Ada semburan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya, dan wajah Xiao Yan berkerut, membuat wajah berlumuran darah itu semakin menakutkan. Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, perlahan menekan rasa sakit yang menusuk yang datang dari tubuhnya, dan meraung ke Gu Yu di dalam hatinya. Orang tua, bisakah kamu mencicip dulu saat berbicara lain kali? Kamu akan membunuh orang seperti ini. Gu Yu tersenyum canggung ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Xiao Yan mengutuk dalam hati beberapa kali, dia mengabaikannya, menutup matanya sedikit, dan berkonsentrasi untuk menyempurnakan ramuan di tubuhnya. Selama waktu sebelumnya dengan 3 tuan istana, meskipun Xiao Yan juga memurnikan pil obat di tubuhnya untuk mengobati luka-lukanya, tetapi waktu itu masih terlalu sedikit, jadi Xiao Yan tidak sepenuhnya menyempurnakan kekuatan obat. Ditambah dengan fakta bahwa dia memaksakan dirinya untuk memberikan tendangan tuan istana ketiga sebelumnya, dan terbang sejauh ini, luka di tubuh Xiao Yan yang belum membaik menjadi semakin serius sekarang. Jika Xiao Yan tidak memanfaatkan ini waktu untuk sembuh dengan cepat, saya khawatir itu benar-benar akan meninggalkan saya dengan gejala sisa atau sesuatu. Beberapa jam kemudian, mata Xiao Yan yang sedikit tertutup perlahan terbuka, dan dia menggerakkan tubuhnya sedikit, tetapi ternyata dia masih merasa sangat sakit. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, dan dengan pikiran, pil pemulihan kelas 9 lainnya muncul di telapak tangan Xiao Yan. Memegang dengan paksa, dia mengambil pil itu lagi. Xiao Yan menutup matanya lagi, dan mulai menyempurnakan dengan ketenangan pikiran. Pada saat yang sama, di tempat Xiao Yan bertarung dengan kepala istana ketiga dan yang lainnya, seorang lelaki tua berpakaian hijau perlahan datang dari cakrawala yang jauh. Saat ini gunung dan hutan ini telah lama berubah menjadi reruntuhan. Dari ketinggian yang tinggi hanya terlihat kawah yang luas dan besar, seolah-olah dirobohkan oleh asteroid. Dan Master Aula ketiga dan hantu iblis api tua sudah lama menghilang. Pada saat ini, seorang lelaki tua di Xingyi sedang melihat segala sesuatu di sini dengan wajah muram. Setelah sekian lama, lelaki tua itu menghela nafas dalam-dalam, melihat ke langit dan berkata, "Taois Xiao Yan, Pak Tua Yuanxing, kamu terlambat. Jika kamu memiliki roh di surga, percayalah Pak Tua itu, Pak Tua Yuanxing, akan menggunakan kekuatan sisa hidupku untuk membalaskan dendammu sampai mati. Aku juga bisa beri pengakuan pada keluarga di belakangmu." Begitu kata-kata ini keluar, di hutan, Xiao Yan, yang sedang menyempurnakan ramuan, bersin keras karena suatu alasan, dan seluruh tubuhnya sangat sakit karena syok. Setelah beberapa saat, Xiao Yan memamerkan giginya dan menyeringai terbuka mulutnya dan berkata, "Hantu mana yang mengutukku untuk mati lagi? Saat aku pulih dari lukaku, aku pasti akan datang untuk berbelasungkawa padamu." Oh. Pada saat yang sama, di atas langit, awan guntur tiba-tiba mengakar, meledak dengan kekuatan surgawi. Sementara Yuan King mengangkat kepalanya ke langit, mengabaikannya sama sekali, dan dengan sepenuh hati menunggu sumpah guntur hari itu. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, awan guntur yang baru saja mengakar, sebelum bisa meledak, diam-diam menghilang lagi, dan Yuan King semua bingung. Setelah mengedipkan matanya beberapa kali, dia terbang ke satu arah. Sua-sua. Di atas langit, awan gelap memenuhi langit, menutupi seluruh dunia, membuat hari yang semula cerah tampak seperti malam. Di langit di atas hutan hijau, embusan angin bertiup, dan angin kencang menyapu dunia. Antara langit dan bumi, untaian aliran energi terus-menerus meletus dari udara, dan kemudian ditarik ke dalam pusaran ini, menghilang dalam sekejap. Di hutan hijau tak berujung, seorang pemuda berbaju putih sedang duduk bersila di atas batu biru dengan kaki ditekuk. Mata pria itu sedikit tertutup,
wajahnya terlihat sedikit pucat, dan tangannya membentuk segel latihan, menyerap energi dunia untuk kultivasinya sendiri. Aliran energi yang sedikit berbintik-bintik dari langit dan bumi jatuh dari pusaran besar di atas kepalanya, menyatu menjadi kolom energi yang tebal, mengalir ke tubuh dari titik akupuntur Baihui di atas kepala pria itu, dan kemudian disempurnakan dan diserap oleh orang itu. Situasi berulang seperti itu berlangsung selama beberapa jam. Setelah pusaran energi di atas kepala pria itu perlahan menghilang, pria itu keluar dari kondisi kultivasi. Mata Xiaoyan perlahan terbuka, cahaya cemerlang melintas dari kedalaman matanya, dan segera setelah itu, udara di depan Xiaoyan terdistorsi, memunculkan garis-garis hitam kecil. Sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi beberapa meter dari Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis, dan kemudian berubah menjadi bubuk halus, yang tersebar satu demi satu, dan dihamburkan oleh angin yang tidak dapat dijelaskan. Panggilan, Xiaoyan menghembuskan dalam-dalam udara keruh yang telah tertahan di dadanya, menyipitkan matanya lagi, mengangkat kepalanya dengan ringan, dan menghirup udara murni dengan ringan. Merasakan semburan kenyamanan datang dari seluruh tubuhnya, sudut mulut Xiaoyan sedikit meringkuk. Setelah setengah bulan pemulihan, luka di tubuh akhirnya hampir sembuh. Hehe, kekuatan fisik anak laki-lakimu di luar dugaanku. Jika itu adalah orang biasa, cedera serius seperti itu mungkin memakan waktu beberapa bulan, tes-tes. Dan darah naga dan phoenix di tubuhmu, tes-tes, semuanya luar biasa. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum lagi, tapi tidak menjawab. Setelah sekian lama, Xiaoyan cukup terbiasa dengan keadaan Guyu yang sulit dipahami, jadi dia tidak terlalu terkejut. Setelah jeda sebentar, Xiaoyan tersenyum di sudut mulutnya, matanya tiba-tiba menjadi tenang, dan dia berkata perlahan. Ya, aku tidak menyangka lukanya akan sembuh begitu cepat kali ini, dan ini, juga berkat pria berbaju hitam itu. Di akhir suara, nada datar Xiaoyan juga tiba-tiba menjadi dingin, menyebabkan suhu di ruang sekitar Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin saat ini. Menggelengkan kepalanya dengan ringan, mengguncang pikiran di kepalanya keluar dari tubuh, Xiaoyan menegakkan tubuh, memutar ke kiri dan ke kanan, dan kemudian terjadi kejutan yang hebat, batu biru tempat Xiaoyan duduk hancur menjadi sepasang batu kapur, dan menumpuk, mereka terpisah. Tapi Xiaoyan masih duduk bersila di tempat yang sama, tidak pernah bergerak sedikit pun. Melihat dengan hati-hati, Xiaoyan sebenarnya sedang duduk di udara, jadi tidak perlu alas tidur batu biru. Setelah istirahat sejenak, kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, dan kemudian pikirannya bergerak, hanya untuk mendengar gemerisik dedaunan di hutan. Segera, seekor kelinci terbang di depan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sedikit, dan berkata dengan ringan. Malam ini, aku hanya bisa memakanmu. Semoga kehamilanmu baik di kehidupan selanjutnya. Kemudian, kekuatan jiwa Xiaoyan berfluktuasi lagi, dan tidak lama kemudian, bau daging keluar dari hutan. Hari berikutnya, kelopak mata Xiaoyan sedikit bergetar saat dia berkultivasi, dan dia perlahan membuka matanya dengan telapak tangan kanannya dibalik. Ramuan seukuran lengkeng muncul di telapak tangan kanan Xiaoyan. Pil darah Taiyihui, pil emas tingkat 9, ramuan pemulihan tercepat dan paling efektif di antara ramuan tingkat 9. Menggunakannya saat cedera serius akan sembuh dapat mempercepat pemulihan cedera, biasanya membutuhkan waktu sebulan, tetapi setelah menggunakan pil darah Taiyihui, setengah bulan sudah cukup. Dengan cara ini, khasiat dari Taiyihui Sue dan dapat dilihat. Tapi lalat disalep adalah bahwa khasiat obat dari pil darah Tai ini terlalu kuat untuk digunakan saat terluka parah. Hal ini juga membuat Xiaoyan pada awalnya tidak terlalu memperhatikannya, dan hanya memurnikan beberapa pil. Memikirkannya sekarang, Xiaoyan merasa cukup beruntung di dalam hatinya, meskipun dia tidak menyempurnakan terlalu banyak, beberapa ini sudah cukup untuk situasinya saat ini. Jika tidak, saat pria berbaju hitam mengejarnya dan dia masih terluka parah, sudah terlambat untuk menyesal. Setelah meminum ramuan itu, Xiaoyan menutup matanya sedikit lagi, dan mulai memperbaikinya dalam meditasi. Ramuan itu meleleh di mulut, dan langsung berubah menjadi gelombang energi yang membara tetapi tidak terlalu keras, mengalir ke tubuh Xiaoyan. Di tubuh Xiaoyan, gelombang energi merah mengalir di antara meridian dan organ. Kemanapun dia lewat, ada sepotong merah tua, dan di dalam merah tua ini, masih ada sedikit sensasi kesemutan, ditambah dengan semburan panas yang menyengat, membuat semua yang ada di tubuh Xiaoyan terasa sedikit bengkak. Di dunia luar, wajah Xiaoyan memerah,
pembuluh darah di dahinya menggeliat, dan butir-butir keringat kecil meluap dari sudut dahinya dan meluncur turun ke pipinya. Melihat tubuh Xiaoyan lagi, di tengah topan, manik merah memancarkan semburan fluktuasi energi yang membakar gelombang-gelombang udara merah menyala menyapu tubuh Xiaoyan dan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Ketika energi merah menyala menyentuh otot dan organ di tubuh Xiaoyan, itu langsung terbenam di dalamnya, dan pada saat yang sama ditransmisikan ke Xiaoyan semburan rasa sakit yang membengkak, yang membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman. Keadaan berulang seperti itu berlangsung selama 6 jam penuh, dan Xiaoyan juga tersiksa oleh kekuatan ramuan ini, jadi dia menjadi sedikit mati rasa. Semua pakaian di tubuhnya basah oleh keringat, menempel di tubuh Xiaoyan. Akhirnya, kekuatan obat Taiyi Hui Sui dan sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan, meresap ke dalam semua organ dan meridian di tubuh Xiaoyan, terus-menerus memperbaiki luka di tubuh Xiaoyan untuk waktu yang lama. Saat Xiaoyan selesai memurnikan ramuan itu, seluruh tubuhnya lemas, dan dia jatuh ke belakang, berbaring telentang di rumput, dan segera jatuh koma, setengah bulan kemudian. Angin menderu-deru di antara langit dan bumi, dan itu jelas merupakan matahari yang terik di langit, tetapi itu membuat orang tidak merasakan kehangatan sama sekali. Di antara hutan, di tempat terbuka, Xiaoyan berpakaian putih, duduk bersila di tanah, membentuk segel kultivasi dengan tangannya, dan jejak energi surga dan bumi tanpa sadar berkumpul ke arah Xiaoyan, dan kemudian disempurnakan oleh Xiaoyan, penyerapan kimiawi. 1 jam kemudian, Xiaoyan mundur dari kondisi kultivasi, merasakan energi juang di tubuhnya. Xiaoyan sedikit tersenyum. Sampai hari ini, luka yang diderita Xiaoyan dalam pertempuran dengan Tuan Istana Ketiga dan yang lainnya dapat dianggap sudah sembuh total. Cedera fisiknya sembuh, tapi rasa sakit di hati Xiaoyan tidak berkurang sama sekali. Cederanya sendiri sembuh, tetapi cedera yang diderita Xuan Chongqi akibat pukulan yang dia blokir masih ada. Xiaoyan membalik telapak tangannya, dan penggaris hitam besar muncul di tangan Xiaoyan, itu adalah penguasa Xuanzong. Sangat disayangkan bahwa penguasa Xuanzong saat ini telah digantikan oleh retakan setelah ditinju dan ditendang oleh penguasa Aula ketiga. Sekilas, sepertinya selama Anda mematahkannya dengan lembut dengan tangan, itu akan hancur dalam sekejap. Xiaoyan mendukung penggaris raksasa dari bawahnya dengan satu tangan, dan dengan lembut membelai permukaan penggaris raksasa dengan tangan lainnya. Xiaoyan secara alami dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat Xuanzongru melayang di udara, tetapi Xuanzongru sekarang diambang kehancuran, ditambah berbagai emosi Xiaoyan untuk Xuanzongru dan Yao Lao ini, bahkan jika dia memiliki kekuatan, dia tidak bisa. Bagaimana Anda bisa yakin dan membiarkannya melayang di udara seperti ini? Tangan Xiaoyan membelai retakan kecil pada penguasa Xuanzong, dan dia juga merindukan hari-hari ketika dia membawa penguasa Xuanzong di punggungnya dan berkeliaran di sekitar daratan bersama Yao Lao. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman. Melihat ini, tubuh Gu Yu diam-diam mengangguk, hati anak ini sangat tenang, bahkan dengan musuh sebesar itu, dia bisa bersikap sangat tenang, itu tidak biasa. Musuh yang menunjukkan segala sesuatu di wajah mereka tidaklah mengerikan, yang mengerikan adalah musuh yang akan tersenyum kepadamu setelah menderita. Karena Anda sering tidak tahu jurang mengerikan seperti apa yang ada di bawah senyuman itu. Setelah beberapa saat, bawahan Xiaoyan berhenti sejenak, dan cahaya di tangannya menyala, dan Xiaoyan memasukkan penguasa Xuanzong ke dalam ring. Sosok Xiaoyan bergerak, dan saat berikutnya, sosok berpakaian putih tiba-tiba muncul di puncak gunung yang jaraknya ratusan mil. Xiaoyan berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggungnya, kekuatan jiwa menyembur keluar dari tengah alis Xiaoyan dan menyebar ke segala arah. Sesaat kemudian, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan kemudian sosoknya berkedip lagi, dan dia terbang menuju kedalaman hutan pegunungan. 1/4 jam kemudian, tubuh bergerak Xiaoyan sedikit berhenti, dan kekuatan jiwanya menyebar lagi, mengambil segala sesuatu dalam radius ribuan mil ke matanya. Monster tingkat 9 memiliki 7 kepala, monster tingkat 8 memiliki 16 kepala, monster tingkat 7 memiliki 49 kepala, monster tingkat 6 memiliki lebih dari 100 kepala, dan sisanya lebih banyak. Selama penyelidikan Xiaoyan, binatang ajaib itu juga ditekan dengan kuat oleh aura kuat yang tiba-tiba, dan mereka semua menyerah dan berbaring di tanah, bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh, dan cahaya dingin berkedip jauh di matanya,
Lalu dia mengangkat telapak tangannya, dan dengan dentuman teredam, bola api yang indah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Pada saat api aneh naik, dunia tiba-tiba menjadi kering, dan bahkan menghirup udara pun terasa kering dan sakit di tenggorokan. Dengan pikiran di benak Xiaoyan, gelombang aneh menyebar dari api aneh di tangannya. Pada saat berikutnya, sebelum monster bisa bereaksi, mereka langsung berubah menjadi kehampaan, hanya menyisakan jejak darah murni dan inti sihir dengan warna berbeda. Pikiran Xiaoyan berbalik, dan saat berikutnya, langit di atas digantikan oleh inti sihir yang menutupi langit dan bumi. Api aneh terbang keluar dari tangan Xiaoyan, dan kemudian menyebar, menyelimuti semua inti sihir. Dalam suara mendesis, inti sihir disempurnakan oleh api aneh, hanya menyisakan tetesan energi murni. Sesaat kemudian, Xiaoyan membalik telapak tangannya lagi, dan penguasa Xuanzong muncul di tangan Xiaoyan. Dan di ruang di depan Xiaoyan, sekelompok besar tetesan air energi cemerlang diam-diam mengambang. Xiaoyan mendorong ke depan dengan telapak tangannya, dan mendorong penguasa Xuanzong ke dalam tetesan. Segera setelah itu, simpul di tangan Xiaoyan berubah, dan pada saat berikutnya, di depan Xiaoyan, bola api aneh yang besar muncul dari udara tipis, membungkus ke arah tetesan. Api aneh benar-benar menyelimuti tetesan cairan, dan di bawah penyempurnaan konstan dari api aneh, tetesan cairan itu juga bergabung dengan penguasa Xuanzong dengan kecepatan yang sangat lambat, memperbaiki tubuh penguasa Xuanzong. Hah, itu barusan, hei, sepertinya sudah terdengar, iya. Oh, Xuan Chongru, sungguh mengejutkan, Xuan Chongru tiba-tiba muncul, tes-tes. Ketika Xiaoyan sedang memperbaiki penguasa Xuanzong, di atas pohon kuno yang menjulang tinggi hanya berjarak 1000 kaki dari Xiaoyan, seorang pemuda berjubah biru menatap Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Tampaknya sesuatu terjadi pada penguasa Xuanzong. Apakah kamu ingin menggunakan darah binatang buas dan energi murni ini untuk memperbaiki penguasa Xuanzong? Hehe, itu terlalu naif. Xuanzongru, bagaimana kamu bisa memperbaikinya dengan mudah? Dalam hal ini, hehe, hal semacam itu terserah kamu. Hehe. Pria itu memperhatikan gerakan Xiaoyan, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Setelah puluhan jam, kelompok besar tetesan energi akhirnya benar-benar tenggelam ke penguasa Xuanzong, tetapi Xiaoyan sama sekali tidak senang. Sebab, pemugaran yang semula direncanakan seperti itu, namun kini tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak ada tanda-tanda pemugaran sedikitpun. Xiaoyan mengerutkan kening dan menghela nafas setelah beberapa saat. Xiaoyan berkata dengan ringan. Teman-teman di sana, setelah menontonnya begitu lama, bukankah sudah waktunya untuk keluar dan melihatnya? Dalam jangkauan aura Xiaoyan jelas bisa merasakan aura yang sedikit kabur. Pemilik aura ini juga membuat hati Xiaoyan sedikit menegang, karena kekuatan orang ini tiba-tiba telah mencapai tingkat setengah kaisar bintang 4. Dan di bawah penyelidikan Xiaoyan, usia orang ini tidak akan melebihi 35 tahun. Setengah kaisar muda seperti itu benar-benar orang pertama yang dilihat Xiaoyan sejak dia memproklamirkan dirinya sebagai kaisar. Meskipun aura ini telah terdeteksi oleh Xiaoyan, namun karena pemulihan penguasa Xuanzong, Xiaoyan tidak pernah menjelaskannya. Sekarang Xuan Chongru gagal untuk memperbaiki, Xiaoyan pasti membenci orang yang mengintip itu, meskipun dia memiliki kekuatan, tetapi kecepatannya tidak terbatas, paling buruk, akan ada reinkarnasi lain dari murka Buddha. Begitu Xiaoyan mengatakan ini, pria berjubah hijau yang jaraknya ribuan kaki dari Xiaoyan juga tersenyum penuh arti, dan balas tersenyum pada Xiaoyan. Hehe, melihat temanku menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba memperbaiki penggaris ini, aku jadi penasaran, jadi aku berhenti untuk melihatnya. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika mendengar ini, kata-kata orang itu lembut, tanpa jejak permusuhan. Tapi yang mengejutkan Xiaoyan adalah orang ini berbicara tentang Xuan Chongqi saat dia membuka mulutnya, yang membuat Xiaoyan merasa sedikit aneh. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dengan ragu menjawab lagi, berkata, "Karena itu masalahnya, Yang Mulia sudah cukup melihat, jadi bukankah sebaiknya Anda pergi?" Mendengar ini, pria itu mengangkat alisnya dengan ringan, kata-kata orang yang mengemudi ini sangat lugas. Tapi segera, pria itu bereaksi lagi. Hatinya tergerak, dia tersenyum lembut, dan berkata, "Hehe, tentu saja, karena semua temanku sudah mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu, jika aku tidak pergi, kelihatannya agak bajingan, hehe, aku akan pergi sekarang."
Sebelum kata-katanya selesai, pria itu berbalik dan berjalan menuju kedalaman hutan pegunungan, namun sebelum pergi, dia menoleh sedikit dan melirik Xiaoyan. Melihat ini, mata Xiaoyan sedikit berkedip, dan dia menebak sesuatu di dalam hatinya. Jadi, ketika pria itu menghilang dari pandangan Xiaoyan, sosok Xiaoyan bergerak, terbang dari puncak gunung, dan mengejar pria itu. 1/4 jam kemudian, di kedalaman hutan, di sini, kemanapun nafas mencapai, orang bisa merasakan paksaan samar, setidaknya paksaan ini sudah tak tertandingi untuk Dozong Dozun itu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Doseng datang di sini, dia harus sangat berhati-hati. Pada saat ini, di tengah hutan, di sebuah gua yang agak terpencil, seekor binatang buas raksasa yang ditutupi garis-garis harimau sedang tidur dengan tenang, meniupkan embusan angin dari hidungnya. Melihat auranya, monster ini telah mencapai tahap akhir dari monster tingkat 9, dan Doseng bintang 8, yang kekuatannya sebanding dengan manusia, adalah pembangkit tenaga listrik yang dominan di area ini. Tiba-tiba, mata binatang raksasa seukuran lonceng tembaga itu terbuka tiba-tiba, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Mata haus darah itu benar-benar tertutup teror saat ini. Monster tingkat 9 tidak memiliki kecerdasan yang rendah, meskipun saya tidak tahu mengapa monster tingkat tinggi di benua ini tidak dapat terbentuk, kebijaksanaan mereka sudah ada. Tapi barusan, itu, Raja di hutan, merasakan paksaan yang menakutkan dalam sekejap. Meskipun Tuan yang memaksa telah menahan diri, tetapi dengan sedikit sisa kekuatan yang terungkap, dia sudah merasakan semacam teror seperti pemusnahan tubuh dan jiwa. Setelah beberapa tarikan nafas, di bawah penyelidikan binatang ajaib ini, pemilik nafas itu akhirnya pergi dari sini. Tapi di saat berikutnya, sebelum bisa rileks, nafas lain berkelebat, dan monster berbentuk harimau itu bergetar lagi. Meskipun nafas ini sedikit lebih lemah dari yang sebelumnya, binatang ajaib ini juga tidak berani melakukan gerakan gegabah. Di luar, di tepi langit, sosok berjubah hijau perlahan berhenti, dan 1000 kaki di belakangnya, sosok Xiaoyan juga menyusul. Ketika pria itu berbalik, ekspresi terkejut muncul di matanya, kecepatan Xiaoyan jelas mengejutkannya. Tes, aku hanya bisa mengejar kecepatan ini dengan seluruh kekuatanku, tapi dia sangat santai, sepertinya dia punya beberapa trik. Melihat kecepatan Xiaoyan lebih cepat dari kecepatannya, pria itu hanya sedikit terkejut, dan ekspresi wajahnya sekali lagi terisi oleh senyuman. Namun, ini lebih sesuai dengan keinginanku. Kalau dipikir-pikir, mungkin aku benar-benar bisa menggunakan kekuatannya untuk berhasil. Pria itu berbisik pelan, dan sosok Xiaoyan juga mendatanginya dari kejauhan. Melihat Xiaoyan dengan wajah tenang dan mantap di depannya sambil tersenyum, pria berjubah hijau itu berkata sambil tersenyum. Hehe, kecepatan temanku benar-benar di luar dugaanku. Seperti kata pepatah, jangan menjangkau untuk memukul seseorang dengan wajah tersenyum. Belum lagi pria di depannya berbicara dengan nada damai, nada suara Xiaoyan secara alami lembut. Hehe, ini hanya sedikit rumit. Lagi pula, tidak mungkin keluar tanpa sarana untuk melarikan diri. Pria itu tidak banyak bicara ketika dia mendengar kata-kata bodoh Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan lagi. Pasti ada alasan bagi teman untuk mengikuti. Kata-kata pria itu sangat jelas sehingga dia tidak bisa mendengar sedikit pun keraguan. Xiaoyan juga tersenyum dan berkata, kamu punya cara untuk memperbaiki penggarisku, aku akan mengikuti. Ketika pria itu mendengar ini, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah, dia mengangguk, dan berkata sambil tersenyum. Aku hanya suka berurusan dengan orang pintar, nyaman dan cepat. Kalau begitu, mari kita saling mengenal dulu. Pria itu memerah dan menangkupkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Di bawah Luo Jin, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan diam-diam menuliskan nama itu di dalam hatinya, lalu tersenyum sedikit, mengembalikannya dengan sopan, dan berkata, di bawah burung hantu batu. Mendengar ini, mata Luo Jin berkedip dengan cahaya. Dia tersenyum pada Xiaoyan, menangkupkan tangannya lagi, dan berkata, Kakak Yan Xiao, senang bertemu denganmu. Xiaoyan juga tersenyum, menangkupkan tangannya dan kembali. Kakak Luo Jin, senang bertemu denganmu. Luo Jin mengangguk, tidak mengucapkan kata-kata yang lebih sopan, tetapi langsung memasuki topik. Saudara Yan Xiao, retakan pada penguasa raksasa Anda telah menembus inti utama. Jika Anda tidak hati-hati, itu mungkin pecah menjadi 2 bagian. Pada saat itu,
saya khawatir Anda telah menggabungkan semua kejeniusan dan harta di dalam dunia. Itu mungkin sama sekali tidak mungkin. Dan perilakumu sebelumnya yang menggabungkan secara paksa hanya akan membuat penguasa raksasa ini semakin terluka. Jika itu terjadi lagi, aku khawatir penguasa raksasa ini akan hancur. Wajah Xiao Yan sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika Xuan Zongru benar-benar pecah menjadi dua saat itu, dia akan menjadi penyebab utama semua ini. Memikirkan hal ini, dan memikirkan tentang pentingnya Xuan Zongru baginya, Xiao Yan langsung merasakan rasa bersalah jauh di dalam jiwanya. Tapi untungnya, semua ini tidak terjadi. Jika tidak, Xiao Yan mungkin benar-benar mengamuk dan membalas dendam dari 3 penguasa istana. Sudut mata dan mulut Xiao Yan sedikit melengkung, tenggorokannya berguling, dia menelan seteguk ludah, dan kemudian dia terbangun dari kata-kata Luo Jin. Setelah berterima kasih kepada Luo Jin, Xiao Yan bertanya kepada Luo Jin dengan sedikit semangat. Kakak Luo, aku tidak tahu metode pemulihan apa yang kamu tahu. Penguasa raksasa ini sangat penting bagiku. Kuharap kakak Luo bisa memberitahumu. Mendengar ini, Luo Jin tidak menjelaskan secara langsung, tetapi mengajukan pertanyaan lain kepada Xiao Yan. Saya melihat Luo Jin menggosok dagunya dengan satu tangan, dan setelah memutar matanya beberapa kali, dia bertanya kepada Xiao Yan seolah menebak. Saudaraku Yan Xiao, jika aku tidak salah, bahan pengecoran dari penguasa raksasamu itu sendiri seharusnya adalah besi hitam meteor api yang relatif langka. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Dia sedikit bingung tentang alasan mengapa Luo Jin bertanya, tapi dia masih mengangguk setuju. Luo Jin juga sepertinya mengharapkan keraguan Xiao Yan, dan sebelum Xiao Yan bertanya, dia terus tersenyum dan berkata, "Dan metode perbaikan yang saya sebutkan terkait dengan besi hitam meteor api ini." Mendengar ini, mata Xiao Yan langsung berbinar. Jika demikian, itu memang cara terbaik untuk memperbaiki penguasa Xuanzong. Penguasa Xuanzong awalnya dilemparkan dari besi meteor api, jadi akan sangat mudah untuk memperbaikinya dengan besi meteor api. Tentu saja, Xiao Yan sudah memikirkan metode sederhana seperti itu sejak lama, tapi sangat mudah untuk menemukan Yanyun Black Iron. Besi hitam meteor api adalah salah satu bahan senjata berharga di daratan, dan keluarannya sangat kecil. Setiap kali muncul, itu akan menyebabkan gangguan di daratan dan mengguncang daratan. Xiao Yan bahkan berpikir bahwa besi hitam meteor api yang digunakan oleh penguasa berat misteriusnya mungkin adalah bagian terakhir di dunia, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Mendengar kata-kata Luo Jin, Xiao Yan mengerti di dalam hatinya. Tidak heran Luo Jin ingin bertanya pada dirinya sendiri materi penguasa Xuanzong, jadi, sepertinya dia tahu di mana besi hitam meteor api itu berada. Xiao Yan bertekad, jadi dia mengalihkan pandangannya ke Luo Jin. Tetapi Luo Jin tidak banyak bicara, dan mengangguk ke arah Xiao Yan sambil tersenyum. Melihat ini, Xiao Yan merasa lebih gembira di dalam hatinya, tetapi segera, kata-kata Luo Jin membuat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius. Setelah Luo Jin mengangguk ke Xiao Yan, dia berkata, "Saya tahu di mana besi hitam meteor api itu berada, dan saya juga tahu bahwa itu adalah sepotong besi hitam meteor api dengan lebar beberapa kaki. Tetapi ada seseorang di sana, dan kekuatannya mungkin sekitar bintang 8, setengah kaisar." Petik 2. Sudut mulut Xiao Yan berkedut keras beberapa kali, tetapi untuk memulihkan Xuan Chongru, Xiao Yan menahannya. Lebih tepatnya, dia bukan manusia, tapi monster tingkat tinggi yang telah terbentuk. Luo Jin menggigit kata, monster tingkat tinggi, yang membuat wajah Xiao Yan semakin serius. Bagi Xiao Yan, monster yang sebanding dengan setengah kaisar bintang 8 memang terlalu menakutkan. Setelah beberapa lama, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke Luo Jin lagi, mengerutkan kening dan bertanya. Karena itu masalahnya, saudara Luo juga punya sesuatu untuk diambil, kan? Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk bekerja sama denganku. Mendengar ini, Luo Jin tersenyum sedikit malu, dan menjelaskan kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Bagi saya sendiri, ini memang sedikit merepotkan. Jika saya tidak berhati-hati, saya akan kehilangan nyawa saya. Tapi, sekarang ada 2 dari Anda dan saya, peluang sukses secara alami akan lebih tinggi. Mendengar ini, Xiao Yan masih memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajahnya, tetapi untuk dapat memperbaiki penguasa Xuanzong, Xiao Yan bersedia untuk keluar semua. Mata Xiao Yan terpaku, dan dia bertanya pada Luo Jin. Kakak Luo,
Karena kamu sangat jelas tentang hal-hal yang ada di tangan monster itu, dan kamu tahu betapa kuatnya itu, maka kakak Luo pasti sudah sangat mengenalnya, jadi tolong jelaskan asal-muasal monster ini terlebih dahulu. Petik 2. Mendengar ini, Luo Jin tahu bahwa Xiao Yan telah dibawa olehnya, jadi dia langsung berkata. Monster itu bernama Cloud Splitting Wolf, dan itu adalah binatang buas yang dikenal dengan tubuh tirani di World of Warcraft. Kekuatan fisiknya cukup untuk mencabik-cabik setengah kaisar bintang 3 menjadi berkeping-keping. Dia tinggal di bagian terdalam dari dunia, Pegunungan Lianyun. Di Gunung Qinggang, satu orang hidup sendiri, dan dalam jarak puluhan ribu mil, tidak ada monster yang lebih kuat. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengernyit. Tampaknya kekuatan pencegah serigala awan yang retak tidak kecil. Dia hanya hidup sendiri, tetapi dia menempati pegunungan yang begitu luas. Saya benar-benar tidak tahu, tidak ada yang menunggu. Xiao Yan tercengang untuk beberapa saat, dan kemudian tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Lebih baik memiliki kekuatan. Tidak ada yang berani melakukan kejahatan, Guisamen, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu mengetahui detailku dengan sangat baik, tetapi karena kamu bersikeras membiarkanku melakukannya, maka lain kali, jangan di sini. Salahkan aku. Kalau begitu, Saudara Luo, kapan kita akan pergi? Setelah Xiao Yan menghela nafas sebentar, dia bertanya pada Luo Jin meskipun kata-katanya sederhana, Luo Jin bisa mendengar jejak keinginan. Luo Jin tersenyum, dan melihat ke arah cakrawala yang jauh, matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Di sisi lain hari itu, sepetak awan merah berkumpul tinggi di langit, dan matahari yang terik sepanjang hari telah kembali ke Xishan. Di malam hari, itu datang dengan tenang. Melihat ini, Xiao Yan mengangkat alisnya dengan ringan, dengan kelicikannya, dia secara alami mengerti sedikit. Xiao Yan mengangguk, juga melihat matahari terbenam merah menyala, katanya tanpa menoleh. Apakah karena hari semakin gelap? Luo Jin tersenyum lagi, sedikit mengangguk, dan berkata dengan nada datar. Serigala pemecah awan ini dapat menggunakan kekuatan cahaya bulan untuk memperkuat dirinya di malam yang gelap, ditambah dengan penutup malam dan kecepatan alami klan serigalanya. Jika dia benar-benar mencarinya, aku khawatir bahkan jika kamu dan saya telah kelelahan dengan seluruh kekuatannya, tidak mungkin keluar dari 300 putaran di tangannya. Xiao Yan menghela nafas ringan saat mendengar kata-kata itu, lalu dia hanya duduk di luar, memejamkan mata dan fokus, dan mulai berlatih. Luo Jin mengangkat alisnya sedikit, lalu tersenyum, ini benar-benar orang gila yang berkultivasi, sudah waktunya seperti ini, dan dia masih harus berlatih keras. Luo Jin menggelengkan kepalanya sedikit, matanya sedikit tertutup, kekuatan jiwa menyebar dari tubuhnya, dan dalam beberapa tarikan napas, dia membawa kedua kelinci itu kembali. Di tengah malam, di tengah hutan, api unggun memancarkan potongan-potongan api, menyinari rerumputan dan pohon-pohon kuno di sekitarnya, seolah dilapisi dengan lapisan tipis cat kemasan. Xiao Yan dan Luo Jin duduk bersila di tanah, wajah mereka bersinar dengan sedikit cahaya, dan rambut hitam legam mereka juga berubah kemasan. Luo Jin merobek sepotong daging yang meneteskan minyak di api unggun, menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan berkata, Hehe, mungkin itu tidak dipanggang dengan baik, kuharap Brother Yan Xiao akan memaafkanku. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, mengambil sepotong daging dari tangan Luo Jin, dan menggigitnya. Tapi di saat berikutnya, mulut Xiao Yan tiba-tiba berhenti, dan seluruh wajahnya berubah pucat. Sudut mulut Xiao Yan sedikit berkedut, dan dia menatap Luo Jin dengan ekspresi jelek, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Luo Jin mengira Xiao Yan curiga padanya, jadi dia segera menjelaskan. Kakak Yan Xiao, aku tidak menaruh racun di sini. Bagaimana mungkin aku berniat menyakitimu saat kita pertama kali bertemu? Mendengar ini, wajah Xiao Yan masih pucat, dan wajahnya tampak sedikit terdiam terhadap Luo Jin. Setelah beberapa lama, Xiao Yan menjulurkan lidahnya, wajahnya sedikit berkedut, dia tidak bisa mengartikulasikan, dan berkata dengan nada kacau. Apakah kamu tidak pernah memasak? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Luo Jin tiba-tiba membeku, dan kemudian dia tersenyum canggung, menundukkan kepalanya dan tetap diam. Xiao Yan juga tersenyum, dia tidak menyangka Luo Jin bahkan tidak bisa memasak, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bertahan hidup di alam liar. Luo Jin sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tersenyum canggung lagi,
dan kemudian berkata dengan agak malu. Dulu saya keluar hanya setelah saya membeli cukup makanan kering, jadi saya tidak pernah memasak sendiri. Xiao Yan tidak berdaya, metode ini benar-benar cukup aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit tercengang, lalu pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwa dengan cepat menyebar dari tengah alisnya, menyebar ke sekeliling. Dalam beberapa tarikan napas, dua kelinci gemuk terbang di depan Xiao Yan. Dengan pikiran, di bawah tatapan iri Luo Jin, Xiao Yan sudah bersih setelah beberapa pukulan. Segera, keduanya ditaburi bumbu, dan kelezatan yang membuat orang merasa menggugah selera hanya dengan melihat mereka muncul di depan mata Luo Jin. Tanpa sopan, Luo Jin mengulurkan tangannya ke depan, memeluk yang pertama, dan mulai makan dengan suap besar. Xiao Yan tersenyum, juga merobek kaki kelinci dari barbeque, dan memakannya dengan suapan besar. Suatu malam, berlalu seperti ini. Hari berikutnya, sinar matahari melewati lapisan bayangan dan menyinari tanah di depan mereka berdua. Dua orang yang memejamkan mata dan menyilangkan lutut tiba-tiba membuka mata saat sinar matahari menerpa. Keduanya saling memandang, mengangguk, bangkit bersama, dan terbang menuju kedalaman hutan pegunungan. Tindakan mereka berdua saat ini hampir sama. Meskipun kekuatan mereka berbeda, metode Xiao Yan dengan sempurna menggantikan semuanya. Keduanya tampak seperti teman yang sangat dekat, seolah-olah mereka adalah teman dekat yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Selama penerbangan antara keduanya, Xiao Yan menoleh dan bertanya pada Luo Jin saat terbang. "Kakak Luo, apakah kamu sudah memikirkan strategi? Kalau tidak, mungkin berbahaya bagimu dan aku untuk berurusan dengan Cloud Splitting Wolf bersama-sama." Mendengar ini, Luo Jin mengangkat sudut mulutnya dengan percaya diri, menoleh ke Xiao Yan dan menjawab sambil tersenyum. "Tentu saja, jika tidak, dengan kekuatan kita berdua, akan sangat sulit untuk menghadapinya." "Oh, hehe, lalu, apa solusi Brother Luo? Mari kita bicarakan, akan lebih mudah untuk bertindak." Mendengar ini, Luo Jin mengangguk, lalu melanjutkan berbicara dengan Xiao Yan. Meskipun Cloud Splitting Wolf memiliki kekuatan yang menakutkan, ia sangat takut pada matahari. Pada saat itu, Anda dan saya akan bekerja sama untuk membawanya keluar dari guanya, dan Anda akan memblokir guanya, gunakan salah satu pertarungan saya keterampilan untuk melukainya terlebih dahulu, untuk menahannya, dan Anda hanya perlu pergi ke guanya dan mendapatkan barang-barang yang Anda dan saya butuhkan. Xiao Yan mengangguk setuju, tapi langsung bertanya dengan cemberut. "Aku tidak tahu apa yang diinginkan Brother Luo, tetapi akan lebih mudah bagiku untuk mendapatkannya." Tianque Jade Essence, sepotong batu roh biru, di mana harus ada banyak bunga tianque yang tumbuh, ini bisa disempurnakan menjadi ramuan tingkat tinggi, yang bagus untuk kultivasi Anda bisa menerimanya, tapi saya harap Anda bisa membantu saya mendapatkan Ke Yujing hari itu. Jika saya mendapatkannya, saya berutang budi kepada saudara Yan Xiao, dan saya, Luo Jin, terima kasih sebelumnya. Setelah berbicara, Luo Jin berhenti di udara, membungkuk pada Xiao Yan, membungkuk sedikit, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Yan. "Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih."